Coba guys, kalian dengarkan pernyataan ormas di Padang ini. Mereka meminta para pelaku pengerusakan rumah doa umat Kristen dibebaskan, dan mereka justru berbalik mengatakan pihak jemaat dan pendeta GKSI sebagai provokator. Dan berikut ini videonya. Warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas pendeta Fatia Rodaci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sarai dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat, tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini kami sampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Takbir! Kami dari Kesatuan Ormas Kota Padang hari ini membersamai warga yang tadi sedang berkumpul terkait menyelesaikan, menolong, menyatukan rasa. Karena ada 5 orang lagi saudara kita yang masih di Polresta terkait dengan kasus kemarin ada insiden disebabkan provokator dari pihak jemaatnya Pak Daci yang mengatakan sebaiknya perang saja Kristen dengan Islam. Ini memancing sekali sehingga respek dari 5 orang saudara kita di sini memukul fasilitas kaca, pagar dan lain-lain. Tidak ada memukul orang satupun. Tidak betul Pak ya? Tidak memukul orang, tidak menyenggol anak-anak, dan tidak ada bersikap lebih dari itu. Hanya respek otomatis ya karena terpancing itu saja. Maka itu hari ini kita ingin buktikan bahwa ternyata masyarakat Padang Sarai sampai hari ini bersabar, menahan diri, tidak terprovokasi dan tetap sabar di rumah ibu-ibu ya. Ibu-ibu kita. Wow, luar biasa. Ormas Padang meminta supaya orang yang berlaku anarkis, orang-orang yang brutal itu, yang melakukan pengerusakan rumah doa dan yang membubarkan ibadah serta melukai 2 anak kecil diminta supaya dibebaskan. Wow. Orang yang anarkis kok disuruh dibebaskan? Orang yang berlaku brutal. Waduh, melihat videonya saja. Waduh, greget. Aduh, kenapa seperti ini? Kalau memang orang-orang itu meresahkan di sana, lalu pertanyaannya, yang meresahkan di mana? Orang beribadah kepada Tuhannya, masa disuruh meresahkan? Saya mau bilang, yang meresahkan itu adalah yang harus disingkirkan dari setiap daerah itu. Yang meresahkan itu sebenarnya apa? Klub-klub malam, orang-orang narkoba, judi, segala macam hal-hal yang merusak ketenangan daripada daerah itu. Itu sebenarnya yang membuat resah. Kok aneh ya? Orang beribadah kepada Tuhannya, kenapa dibilang resah ya? Kalau memang tidak ada izin, ya kan? Belum melaporkan di sana, ya bukan juga dengan cara anarkis dong. Bukan dengan cara harus merusak rumah dan segala macam untuk menyelesaikan masalah itu. Enggak. Kalau mereka memang tidak menggubris aturan yang ada di sana, tinggal dilaporkan aja ke pihak yang berwajib sesuai aturan daerah dan sesuai aturan yang berlaku di bangsa ini. Jangan main hakim sendiri. Merusak rumah doa, melukai 2 anak kecil. Bayangkan anak kecil itu trauma. Menangis histeris dengan kejadian itu. Lalu para ormas minta supaya dibebaskan.
dicari jalan keluarnya, bukan dengan emosi, bukan dengan anarkis, merusak, melukai orang. Itu yang namanya toleransi, ketika kita melihat orang yang beribadah, kita toleransi saja. Lagi-lagi umat Islam dibikin malu sama jagoan kampung. Lu masih inget kan? Kasus retreat di Cidahu kemarin masih berjalan sekarang, belum selesai. Udah ada lagi yang sama persis. Bahkan pelakunya 9 orang sekarang. Lebih banyak. Gue gak paham 9 orang ini apa gak belajar dari 7 orang yang kemarin ditangkap di Cidahu. Ya, itu istrinya, keluarganya mendatangi kepala daerah bilang, "Pak, suami saya, adik saya, anak saya ini tulang punggung keluarga. Tolong dibebaskan." Ini akan sama kejadiannya dengan yang di Padang nanti. Keluarganya akan mendatangi wali kota bilang seperti itu. Pasti. Gue gak paham mereka ini apa gak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Apa gak sadar mereka ini mempermalukan agama mereka sendiri. Gue muslim, tapi malu dengan kejadian seperti ini gitu. Nah, konyolnya lagi, nanti akan ada orang yang bilang 3 tambah 2 sama dengan 5, sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Caranya berbeda, tujuannya sama. Konyol. Kami sudah berkomunikasi dengan Kanwilnya dan kami akan mengutus tim kami nanti ke sana itu untuk mencari solusi yang terbaik. Tapi saya mendengarkan bahwa itu sudah terkendalikan oleh kawan-kawan dan pihak aparat ya. Tapi apapun juga itu adalah sebuah pencitraan negatif dari bangsa kita, dan saya berharap jangan ada lagi kasus-kasus seperti ini. Dan saya secara pribadi sangat menyesalkan justru kita sedang mengembangkan kurikulum cinta. Oke teman-teman, itu tadi kita saksikan bersama-sama pernyataan dari Ormas di Padang Sare ini yang meminta para pelaku pengerusakan rumah doa umat Kristen di Padang Sare ini agar segera dibebaskan, dan kemudian mereka meminta pihak kepolisian untuk menangkap jemaat dan pendeta Daci GKSI untuk segera ditangkap juga. Mereka menyebut jemaat dan pendeta Daci ini sebagai provokator. Luar biasa ya. Oke, gimana menurut pendapat kalian guys? Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Loise Reaction. Oke, akhir kata, see you, bye bye.